Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskayu Anjani. Saya di sini merupakan moderator dari kelompok Aid on the Road. Di sini saya bersama teman-teman kelompok saya akan berdiskusi mengenai sebuah informasi yang dulu sempat viral, yaitu kasus babi ngepet di Depok. Sebelumnya, saya akan mengenalkan dulu beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ramdan Maulana, ada Sulis Nurholisol, ada Trisna Anggi Zahrani, Zahrani Putri Humaira, Tria Amalia Putri, Roni Septian, Yadi Kusuma, Ria Saputra, dan saya sendiri Sukayu Anjani. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasannya. Babi ngepet di Depok merupakan berita yang sangat viral sekitar bulan April 2021. Siapa sih yang tidak tahu berita itu? Berita tersebut benar-benar diberitakan di mana-mana dan trending di berbagai sosial media. Sebenarnya awal mula berita ini menyebar tuh ada sebuah akun di Twitter yang sayangnya saat ini sudah nggak ada akunnya. Akun tersebut membagikan sebuah video babi berada dalam kandang yang sedang digerumuti banyak orang. Lalu video tersebut kan viral ya hingga akun itu membuat sebuah thread dan menceritakan kronologisnya. Namun lagi-lagi disayangkan, akun tersebut juga hilang. Cuman saya udah sempat membacanya dan yang saya tangkap dari cerita tersebut adalah awalnya tuh ada orang yang bercerita selalu kehilangan uang sebanyak 1 juta sebanyak 2 kali. Setelah itu seorang warga berkesimpulan bahwa uang itu diambil oleh makhluk jadi-jadian atau pesugihan atau juga biasa disebut babi ngepet. Hingga suatu hari, warga membuat rencana untuk menangkap si babi ngepet ini. Selang beberapa lama, akhirnya warga Depok berhasil menangkap babi tersebut dan memasukkannya ke dalam kandang. Banyak yang berspekulasi bahwa babi itu saat ditangkap itu tadinya besar, terus tiba-tiba menyusut jadi kecil. Namun tidak ada bukti yang pasti. Karena geger dan sudah masuk banyak berita, akhirnya si babi tersebut disembelih dan disaksikan oleh banyak warga. Mungkin dari informasi ini, apakah ada dari teman-teman yang ingin berpendapat apakah ini hoax atau kejadian nyata? Silahkan bagi yang ingin berpendapat. Tapi Zara ini pengen tanya sama Siska deh. Dari Siska sendiri percaya nggak sih sama yang namanya babi ngepet? Kalau dari saya sendiri ya, saya sebenarnya kurang mempercayai hal-hal kayak gitu. Karena istilahnya itu ini tuh sudah Di zaman sekarang zaman gitu ya. modern lah. Iya, zaman sekarang. Tapi nggak tahu kalau misalnya ada beberapa daerah yang saya yakini masih kental gitu ilmu-ilmu kayak gitu tuh. Tapi balik lagi sih ke bagaimana perspektif orang-orang. Iya betul sih. Tapi kalau pendapat aku mah ini tuh hoax banget gak sih, soalnya kayak tadi sebenarnya aku juga pernah baca sih apa sih namanya kayak artikel gitu. Terus juga di situ tuh ditulis katanya ada transaksi jual beli babi yang harga babinya tuh 700.000 dan pakai ongkir 200.000, totalnya 900.000. Itu tuh udah membuktikan bahwa si cerita itu tuh hoax banget. Soalnya kan ada bukti transaksinya juga. Terus juga kalau misalkan kalau di daerah saya nih kan lumayan agak kental di hal-hal mistis kayak gitu. Cuman saya sendiri nggak punya babi ngepet. Nah kalau misalkan di daerah saya tuh, kalau misalkan ada hal-hal yang menyembelih babi kayak tadi, itu kan otomatis menyembelih babi yang bukan babi biasa kan. Kalau misalkan emang beritanya beneran, babinya ngepet beneran gitu. Tapi kan nggak ngasih efek samping apa-apa gitu sama orang yang nyembelihnya. Soalnya kalau misalkan secara logika, kalau misalkan si babinya itu emang bukan babi biasa, otomatis ngasih efek samping sama yang nyembelih. Tapi itu udah ngasih bukti bahwa si berita ini tuh hoax dengan tidak adanya efek samping tersendiri. Terus juga kalau misalkan dilihat dari sudut pandang ilmiah, babinya yang merupakan babi biasa yang disembelih. Ya nggak sih? Iya sih. Yang lain apa ada yang mau ditambahin? Kalau menurut saya, isu babi ngepet di Depok itu hoax karena ada kesengajaan dengan tujuan agar dirinya bisa terkenal. Karena sesudah tertangkap, tersangka tersebut mengakui dia mengarang ceritanya agar semuanya
agar dia menjadi viral. Dan saya juga miris sama dengan Ibu Wati yang nuduh tetangganya babi ngepet karena terlihat pengangguran tapi dia banyak uang. Oh, jadi itu tuh udah kelihatan banget pengakuannya. Terus juga ada tetangganya yang iri kalau dia tuh gak kerja tapi banyak uang gitu ada. Iya dituduh Yang tetangganya sendiri. rebahan tapi punya duit ya. Nah iya, Ya mungkin Emang bisa kepengen banyak pacaran uang. gitu kan. Ya, selanjutnya apa? Ada yang mau menambahkan lagi? Dan Kalau dari mungkin aku dulu nih, aku dulu ya. Dan mungkin Nabi Ibrahim tuh ingin kelihatan memiliki kemampuan agama agar dia terkenal gitu, makanya melakukan penyebaran hoax. iya sih kalau dari aku benar setuju banget apa kata Ramdan, apa kata tadi Teh Sulis gitu bahwa informasi itu tuh udah bener-bener hoax banget gitu, nggak masuk akal. Itu menurut aku ya. Karena kan apa ya, mungkin masyarakat Depoknya aja gitu yang kurang terbuka pikirannya. Mereka terus mempercayai hal-hal yang seperti itu. Jadi seolah-olah informasi tersebut tuh apa ya, real nyata gitu. Padahal kan menurut logika kita sendiri aja, mana ada gitu seorang manusia yang bisa berubah menjadi seekor babi gitu. Itu kan bener-bener gak masuk akal banget. Terus kalau misalkan emang ada seorang manusia bisa berubah menjadi seekor babi, terus gimana gitu seekor babi ngambil uangnya? Bagaimana gitu loh? Itu sih menurut menurut saya pribadi ya. Gimana nih menurut kalian gitu? Iya sih, benar juga benar kata Tria. Tapi kalau misalkan di daerah aku nih, soalnya kan daerah aku lumayan agak kental juga di hal-hal mistisnya gitu. Masih ada juga yang percaya. Terus tapi aku sendiri nggak tahu asal usulnya babi kayak gimana. Dan Tria sendiri tahu nggak sih atau yang lainnya gitu tahu nggak? Babi itu sejarahnya kayak gimana? Terus kalian sendiri percaya nggak sama adanya babi ngepet ini? Kalau yang pernah gue denger sih kayak dia kelihatan nih, tapi lama-lama dia tuh menghilang, nggak kelihatan wujudnya. Kayak gitu sih, pernah dengar ceritanya. Biasanya sih kalau babi ngepet tuh ya kan kayak semacam dari jin gitu kan. Jadi mungkin aja bisa masuk ke rumah gitu. Jadi nembus gitu teh. Eh, berarti menurut Teh Sulis percaya nggak sama adanya babi ngepet? Ya kurang percaya sih. Soalnya kan sekarang udah zaman modern gitu ya. Mana ada babi ngepet gitu. Mungkin ada Yadi sama Roni ya belum ngasih pendapat. Ada yang mau disampaikan tentang ini? Nah, jadi kalau pendapat saya ya tentang kasus ini terkait babi ngepet di Depok ini sangat sangat merasakan sekali gitu. Karena adanya penipuan terkait babi ngepet yang dilakukan oleh saudara Adam Ibrahim, sekaligus dia juga adalah seorang ustadz ya, seorang sosok yang mungkin terkenal di kalangan masyarakat. Dia melakukan semua ini, dia melakukan semua itu agar bisa terkenal dan supaya pengikut di majelis taklimnya bertambah. Menurut saya itu semua sungguh perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh Adam Ibrahim hanya sekedar ingin terkenal dan ingin menambah anggota majelis taklimnya. Dia rela melakukan kebohongan dengan iming-iming adanya babi ngepet di sekitarnya, padahal semua itu hoax atau kebohongan yang dilakukan oleh Adam Ibrahim yang sebenarnya itu tidak ada. Babi ngepet itu hanyalah babi hutan biasa yang dibeli oleh si pelaku tersebut dengan harga 700.000 dan ongkir sebesar 200.000. Dan menurut saya ini bukanlah contoh yang berhak ditiru oleh siapapun, meskipun itu dari seorang ustadz. Karena itu semua adalah tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang tokoh seperti itu hanya berdasarkan pada kemauan ingin terkenal saja. Nah, kemudian setahu saya ya,
di berita ini kan ketika babi ngepetnya tertangkap, terus tidak ada efek apapun yang terjadi pada babi itu, hanya seperti babi biasa aja gitu ya. Sedangkan yang saya tahu gitu ya soal babi ngepet itu, ketika babi ngepet itu tertangkap, uh, pasti dia itu bakal berubah jadi sosok manusia kembali gitu ya. Terus si penjaga lilinnya itu kan ada penjaga lilin. Nah, si penjaga lilinnya itu, si lilinnya akan mati, dan kemudian si manusia itu yang menjadi babi akan berubah kembali menjadi manusia seperti biasanya gitu. Sedangkan di berita ini tidak ada terjadi apapun kepada babi tersebut gitu. Itu pendapat saya. Di sini saya juga mau menambahkan mengenai hal ini tuh. Jadi apa sih namanya tuh, katanya kalau misalkan mau menangkap babi ngepet itu harus apa ya? Harus intinya ditangkapnya itu kan harus rame-rame ya. Terus kalau misalkannya udah ketangkep itu nanti katanya bakalan jadi orangnya ya. Pernah denger gak? Iya betul. Iya sih katanya gitu ya. Nah, setahu Pernah di saya mah TV. gitu. Jadi harus ada komunikasi antara si babi ngepetnya ini atau yang penjaga lilinnya. Karena kan kalau pernah denger juga nggak ceritanya, kayak kalau lilinnya udah goyang-goyang berarti itu tanda-tanda udah mau ketahuan, harus buru-buru diapain gitu. Jadi biar nggak ketahuan. Si penjaga lilinnya harus menjaga lilin supaya tetap hidup ya. Yaps. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir nih, babi ngepet, kayak tadi kata Tria ya, apa sih namanya tuh kan udah jadi babi, gimana gitu cara ngambilnya tuh. Kan tangan sama kaki babi itu kan nggak bisa ngambil uang gitu. Tapi dia tahu ya, karena kan babi ngepet yang asli itu kan katanya makhluk jadi-jadian. Jadi nggak tahu bentuk aslinya juga kayak gimana, kan belum pernah ada yang ketangkep kamera juga ya. Tapi kalau yang aku waktu itu suka nonton kan, tapi ada jadi si babi itu kan kayak uangnya tuh tiba-tiba hilang, terus langsung kekumpul di orang yang menjaga lilin gitu nih. Jadi nggak diambil sama babinya, Lewat tiba-tiba transfer. uangnya tuh langsung muncul di tempat yang jaga lilin, kayaknya gitu sih. Tapi gak tahu juga. Itu yang masih jadi tanda tanya gimana kan caranya. Iya. Kok Tapi bisa tiba-tiba hilang gitu? tapi kalau di Google ya, dia tuh cara ngambilnya menggesek-gesekkan tubuhnya ke dinding rumah yang diincar duitnya. Terus duitnya gimana? Di TF kali. Terbang kali. Duitnya langsung hilang ke ini, jaga lilinnya. Ya anjir, transfer goib. Tapi mungkin balik lagi ke topik ya, gimana sih caranya kita biar nggak apa sih nyari informasi tuh nggak yang hoax gitu, nggak percaya sama informasi gitu aja. Mungkin ada nggak sih tips dari kalian gitu, gimana caranya biar kita tuh nggak kepancing sama informasi-informasi hoax kayak gitu. Lebih ke pinter-pinteran, harus lebih pinter kita menggunakan sosial media sih. Kayak menggunakan sosial media tuh untuk hal-hal yang positif aja gitu. Gitu sih saran saya. Dan sekarang tuh kan ya sekarang udah serba canggih banget kan ya. Informasi yang hoax aja tuh kan bisa ada videonya yang bener-bener persis banget orangnya lah atau apa gitu mirip banget. Itu kan susah banget ya kita ngebedainnya antara hoax apa real gitu. Mungkin dari aku pribadi sih kadang susah untuk membedakan dari segi tersebut gitu. Ada tips lain gak sih dari kalian gitu? Kalau menurut saya sih, kalau mau nyari informasi ya, mendingan langsung ke orangnya aja gitu, ke si pelakunya, atau enggak
yang apa yang ada di sekitar gitu, yang tahu gitu cerita aslinya gimana gitu. Apa yang lain mau berpendapat mengenai cara memilih informasi yang benar dan agak supaya tidak termakan berita hoax? Kalau aku sendiri ya, kalau misalkan ngebedain kasus yang hoax atau yang bukan tuh kayak lebih ke nyari tahu dulu siapa yang ngasih. Misalkan aku baca beritanya di artikel. Nah, aku nyari tahu dulu artikel yang si pembuat artikelnya itu beneran atau enggak. Soalnya kan kayak di wiki itu, terus di detik.com itu kan itu udah termasuk salah satu blog yang emang ngasih berita-berita yang relevan kan. Nah, kalau selain dari itu kayaknya aku emang kurang percaya, kecuali kalau misalkan blog-blog yang emang udah gede banget ngasih artikel yang ngasih berita yang masuk akal gitu. Jadi kalau itu percaya, kalau misalkan yang lain aku kurang percaya gitu sih kalau aku sendiri. Yuk. Balik lagi ke pembahasan tadi mengenai babi ngepet. Jadi kita sepakat ya kesimpulannya bahwa kasus ini atau informasi ini merupakan informasi yang hoax. Dan untuk kesimpulannya sendiri adalah informasi ini adalah hoax karena setelah diselidiki oleh polisi, babi tersebut merupakan babi hutan biasa yang dibeli oleh salah satu warga di sana sebesar 700.000 dengan ongkir 200.000 dengan total 900.000. Warga tersebut bernama Adam Ibrahim. Ia merupakan pemuka agama dan membuat kegaduhan ini agar dirinya bisa lebih dikenal namanya. Lalu akhirnya membuat publik heboh dengan informasi hoax ini. Namun Adam Ibrahim sendiri sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib. Jadi di zaman sekarang ini memang percaya berita tanpa dasar itu harus dihindari dan jangan langsung percaya sepenuhnya sebelum ada klarifikasi yang jelas. Alangkah lebih baiknya kita dapat memilah informasi-informasi yang kita dapat dari internet. Berbijaklah dalam internet. Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai informasi hoax atau palsunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.